Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi di negara Brazil, di mana ada seorang laki-laki yang merupakan gamer profesional mengeksekusi teman perempuannya yang juga merupakan seorang gamers. Awalnya, pertemanan mereka begitu akrab dan menyenangkan. Bahkan mereka seringkali bermain game bersama di rumah mereka satu sama lain. Namun semuanya berubah ketika si laki-laki menceritakan sebuah rahasia yang ternyata tidak disukai oleh teman perempuannya tersebut. Eu realmente matei ela, entendeu? E, bom, eu tenho um livro também. Pedi pro pessoal tá divulgando. Apa rahasia si gamer laki-laki itu dan bagaimana kronologi pengeksekusian yang telah dilakukannya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Sao Paulo, Brazil, ada seorang gadis bernama Ingrid Oliveira Bueno da Silva yang berusia 19 tahun. Ingrid lahir dan besar di negara Brazil bersama kedua orang tuanya, tetapi identitas kedua orang tuanya tidak diungkapkan ke publik, namun hanya diketahui kalau dia berasal dari keluarga menengah ke atas. Sejak kecil Ingrid dikenal sebagai anak yang menyenangkan. Dia selalu gemar berdandan dan mewarnai rambutnya. Ketika sudah memasuki usia remaja, Ingrid mulai suka melakukan cosplay sebagai karakter dari video games. Dia juga sering mendatangi acara-acara cosplay dan membagikan kegiatannya di sosial media. Kesenangannya ini membuat Ingrid terjun ke dunia game dan juga mulai bermain video game baik secara online maupun secara offline. Saat sudah sangat menyukai dunia game, Ingrid menunjukkan potensi yang luar biasa, sehingga dia pun memutuskan untuk lebih fokus menjadi seorang gamers. Di usianya yang baru 19 tahun, Ingrid sudah berhasil menjadi seorang gamers profesional dengan bermain game Call of Duty Mobile. Sekedar informasi, game Call of Duty Mobile merupakan game FPS atau game tembak-menembak yang dirilis untuk perangkat handphone. Game ini adalah bagian dari franchise terkenal yaitu Call of Duty yang sebelumnya populer dimainkan pada PlayStation dan juga PC. Game tersebut dimainkan secara online. Ingrid tergabung ke dalam sebuah grup gamer profesional yang bernama FBI Esport atau Fantastic Brazil Impact. Grup ini terdiri dari gamer perempuan dan laki-laki. Tak hanya bergabung di satu grup, Ingrid juga aktif di komunitas gamer khusus perempuan yang bernama Battle Girl. Ingrid sangat aktif secara online, dia mengenal dan dikenal banyak orang di dalam komunitas gamer tersebut. Selama menjadi pemain game, Ingrid menggunakan nickname atau nama panggung yaitu Sol. Dalam bahasa Portugis, Sol berarti matahari. Teman-teman Ingrid menganggap nama ini sangat cocok dengan Ingrid karena dia adalah orang yang ceria dan mencerahkan seperti layaknya matahari. Ingrid terkenal tak hanya karena kemahirannya bermain game, tapi juga karena kebaikannya. Dia merupakan seorang pendengar yang baik, sehingga banyak dari teman-teman atau kerabatnya yang menjadikan Ingrid sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Kemudian di salah satu komunitas gamer tersebut, Ingrid bertemu dengan seorang pemuda bernama Guilherme Alves Costa yang berusia 18 tahun. Seperti halnya Ingrid, Alves ini juga merupakan seorang pemain game Call of Duty Mobile yang memiliki nickname atau nama panggung Flashlight. Dia tergabung ke dalam grup bernama Gamers Alien. Alves tinggal di kota Piratuba, sebuah lingkungan wilayah barat laut São Paulo. Dia berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah dan tumbuh dalam rumah tangga sederhana bersama ibunya yang bernama Maria Rita Alves dan dua saudara laki-laki yang identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. Ibunya menggambarkan Alves sebagai anak laki-laki yang pendiam dan religius. Hal ini karena keluarga mereka adalah penganut Kristiani yang sangat taat. Mereka selalu menghadiri misa di gereja setiap minggunya selama bertahun-tahun. Selain itu, Alves juga sudah menyelesaikan kursus teologi dan dia sempat bermimpi untuk menjadi seorang pendeta, berkhotbah di kebaktian dan terlibat dengan komunitas religius. Tetapi sayangnya, sifat religius yang dimiliki Alves tiba-tiba saja berubah, tepatnya sekitar tahun 2019, di mana pada suatu ketika, salah satu dari dua kakak laki-laki Alves meninggal dunia karena overdosis obat-obatan terlarang.
Dia saat itu meninggal di dalam kamar yang sama yang digunakannya bersama dengan Alves. Alves adalah orang pertama yang menemukan jasad kakaknya ketika dia meninggal dunia. Hal ini merupakan sebuah pukulan besar bagi Alves. Alves diketahui sangat dekat dengan kakaknya dan hal itu membuatnya merasa sangatlah kehilangan. Sejak saat itu, Alves mengalami kekecewaan yang mendalam terhadap agamanya sendiri, yaitu agama Kristen. Dia mulai menyalahkan Tuhan atas semua tragedi yang terjadi, dan dia menyebutkan kalau kakaknya sebagai korban dari sistem yang sangat lemah. Dia menganggap bahwa semua itu terjadi karena Tuhan yang telah mengabaikan kehidupan kakaknya. Dia juga menganggap gereja yang seharusnya menjadi sistem yang melindungi umat Kristiani telah gagal menjadi pelindung bagi kakaknya. Padahal dia menganggap kalau keluarganya sendiri merupakan keluarga yang sangat religius. Tak hanya itu, dia juga menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai orang-orang yang munafik dan bermuka dua. Mereka hanya berpura-pura mencoba menolongnya, namun sebenarnya mereka sama sekali tak peduli pada dirinya. Dalam keadaan marah dan depresi itulah, tanpa diketahui oleh orang lain, Alves mulai bergabung di dalam forum-forum gelap dan juga grup daring tertutup yang menjadi tempat berkumpulnya ekstremis muda di Brazil. Alves tergabung dalam sebuah grup Discord private, tempat para anggota membagikan video-video kekerasan. Di sana juga mereka menyebarkan ideologi misoginis dan juga anti-agama. Di dalamnya mereka mendiskusikan aksi-aksi ekstrim, termasuk pengeksekusian sebagai bentuk perlawanan sosial. Di hadapan orang-orang di luar sana, Alves selalu menyembunyikan sisi dirinya dengan baik. Begitupun ketika dia pertama kali mengenal Ingrid. Keduanya bertemu di dalam sebuah forum game secara online. Alves selalu bersikap ramah kepada Ingrid dan tidak pernah menunjukkan sikap yang aneh. Awalnya mereka hanya mengobrol melalui chat, mulai dari berbincang tentang game atau sekedar menanyakan kegiatan sehari-hari. Karena merasa dekat dan cocok saat mengobrol, keduanya pun memutuskan untuk bertemu. Singkat cerita, pada bulan Januari tahun 2021, Ingrid dan Alves bertemu langsung untuk pertama kalinya di sebuah taman yang terdapat di kota Sao Paulo. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang di sepanjang hari. Pertemuan itu terasa sangat menyenangkan bagi Ingrid dan dia pun semakin dekat dengan Alves. Karena merasa senang berkumpul bersama, keduanya berjanji untuk kembali bertemu. Kali ini mereka bertemu di rumah Alves karena mereka ingin bermain video game bersama. Saat berkunjung ke rumah Alves, Ingrid sempat bertemu dengan ibu Alves, yaitu Maria. Ingrid memperkenalkan dirinya dengan nama Sol. Namun Maria dan Ingrid tidak lama berbincang karena Maria harus pergi keluar untuk bekerja. Sehingga ketika itu tinggallah Ingrid dan Alves di dalam rumah. Mereka asik bermain game sambil mengobrol seharian. Ketika itu Alves yang mulai percaya dengan Ingrid. Dia pun menceritakan tentang traumanya. Dia mengungkapkan kalau dia mengalami depresi karena kehilangan kakaknya. Dan dia juga menceritakan bagaimana dirinya harus berjuang sendirian melawan depresi itu. Cerita itu membuat Ingrid merasa tersentuh. Dia kagum dengan kekuatan mental Alves. Dia mulai merasa bersimpati dengan Alves dan berniat untuk membantu Alves agar bisa keluar dari depresinya. Setelah itu keduanya menjadi lebih dekat. Ingrid mencoba memberikan perhatian kepada Alves. Hal itu membuat Alves menjadi terobsesi dengan Ingrid. Dia pun mulai berpikir kalau Ingrid mungkin bisa menerima sisi dirinya yang sangat gelap yang selalu disembunyikannya. Dia mulai menceritakan tentang kebenciannya terhadap agamanya sendiri. Dan dia juga memiliki keinginan untuk mengeksekusi orang-orang yang munafik yang ada di dunia ini. Dia bahkan menambahkan kalau dia bercita-cita untuk pergi ke sebuah gereja dan mengeksekusi orang-orang yang sedang beribadah di sana. Mendengar hal itu seketika membuat Ingrid merasa kaget. Dia tak pernah menyangka kalau Alves memiliki keinginan untuk melakukan suatu pengeksekusian. Namun ketika itu Ingrid mencoba untuk berpikir positif. Dia melihat hal itu sebagai akibat dari depresi yang dialami oleh Alves. Dia mencoba menenangkan Alves dengan mengatakan kalau dia tidak harus melakukan semua keinginannya tersebut untuk melampiaskan kemarahannya. Ingrid mengingatkan Alves kalau masih ada cara lain yang lebih baik untuk dilakukannya, dan Ingrid bersedia untuk membantu Alves. Mendengar perkataan Ingrid seketika membuat Alves berpikir kalau Ingrid ternyata tidak sepemikiran dengan dirinya.
Dia awalnya mengira kalau Ingrid akan mendukung apa yang dia inginkan. Namun ternyata Ingrid sama saja munafiknya seperti orang-orang yang tidak sepahaman dengan dirinya. Sejak saat itulah Alves mulai menyimpan rasa kebencian terhadap Ingrid. Namun dia mencoba untuk menyembunyikannya agar Ingrid masih mau bertemu dengan dirinya. Karena di balik itu semua, Alves telah menyiapkan sebuah rencana keji di dalam kepalanya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 19 Februari tahun 2021, Alves menghubungi Ingrid dan meminta Ingrid untuk datang ke rumahnya. Alves mengatakan kalau dia sedang bersedih dan ingin curhat kepada Ingrid. Ajakan tersebut tidak langsung disetujui oleh Ingrid. Ingrid mulai merasa ragu dan takut setelah mendengar keinginan Alves untuk melakukan suatu pengeksekusian. Namun Ingrid juga tak bisa mengabaikan Alves begitu saja. Keraguan ini terasa oleh Alves. Dia pun mencoba untuk membujuk Ingrid. Dia mengatakan kalau dia sedang merasa terpuruk dan tak memiliki siapapun untuk membantunya. Dia juga menekankan kalau Ingrid adalah satu-satunya teman yang dapat dia percaya. Alves juga menegaskan jika Ingrid tidak bersedia menemui dirinya, maka mungkin dia akan melakukan hal yang sangat ekstrim, seperti menyakiti dirinya sendiri. Karena merasa iba terhadap temannya itu, Ingrid pun setuju untuk menemui Alves. Saat itu Ingrid hanya berpikir kalau dialah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu Alves agar dapat pulih dari traumanya. Sehingga dia berharap Alves tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain dan juga dirinya sendiri. Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2021, Ingrid pergi ke kediaman Alves. Saat itu dia tiba di pagi hari di rumah Alves dan sempat bertemu dengan ibu Alves sebelum ibunya berangkat untuk bekerja. Sedangkan kakak Alves yang satunya lagi ternyata sudah pergi bekerja juga. Alves, ibunya, dan Ingrid sempat sarapan bersama. Ketika itu keadaan terasa tenang dan juga nyaman. Mereka menyantap makanan bersama sambil mengobrol. Lalu beberapa saat kemudian, tak lama setelah Maria berangkat pergi bekerja, Alves mengajak Ingrid untuk bermain video game di kamarnya. Dia membiarkan Ingrid bermain terlebih dahulu dan mengatakan kalau dirinya akan menyiapkan minuman untuk Ingrid. Alves pun pergi ke dapur sedangkan Maria menyalakan game untuk menyiapkan game yang akan mereka mainkan. Setibanya di dapur, Alves bukannya menyiapkan minuman untuk Ingrid, tetapi dia malah mengambil sebuah pisau yang berukuran panjang. Dia kemudian membawa pisau itu ke dalam kamar. Di dalam kamar tersebut, Ingrid sedang duduk di depan komputer sambil memainkan game dengan fokus. Alves berjalan dengan sangat pelan supaya Ingrid tidak menyadari kedatangannya. Kemudian saat sudah berada tepat di belakang Ingrid, Alves pun langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Ingrid. Serangan itu mengenai punggung Ingrid dan tusukannya yang sangat dalam ternyata mengenai tepat pada jantung Ingrid. Ingrid yang mendapatkan serangan itu sontak merasa syok. Dadanya terasa sangat perih, cairan merah mengalir dari lukanya dan nafasnya pun mulai terasa berat. Tak mengakhiri serangannya di sana. Tanpa ragu, Alves menarik pisau itu dari tubuh Ingrid. Ingrid pun langsung berbalik arah untuk menghadap ke Alves. Dia menatap mata Alves dan menyadari kalau Alves sedang bersiap untuk menyerangnya kembali. Tak ingin terkena serangan lagi, Ingrid langsung mengarahkan tangannya ke bagian dadanya. Dia mencoba untuk melindungi diri. Hal ini seketika membuat tangannya terkena tikaman kedua yang diluncurkan oleh Alves. Perasaan perih pun menjalar dari sekujur tangan Ingrid. Alves yang menyadari bahwa Ingrid masih memiliki tenaga untuk melawan dirinya, dia pun mulai mengarahkan serangannya ke arah vital yang lain. Dia kemudian mengincar leher Ingrid dan sekali tebas, dia berhasil menggorok leher Ingrid. Luka yang diberikannya sangatlah dalam hingga membuat cairan merah langsung mengalir deras dari lehernya. Lalu kemudian serangan itu membuat Ingrid menjadi pusing. Dia pun langsung terjatuh terlentang di lantai di dekat kasur. Lukanya terasa semakin sakit dan perih. Nafasnya semakin lama semakin perlahan. Hingga akhirnya Ingrid yang kehabisan cairan merah pun kehilangan kesadaran. Melihat Ingrid sudah tak lagi bernyawa, Alves langsung membuang pisau ke sembarangan arah. Kemudian dia mengambil sebuah tripod dan memasangnya di dekat tempat tidur di mana tubuh Ingrid bisa terlihat secara jelas.
Setelah itu, dia membuat sebuah video di mana terlihat tubuh Ingrid tergeletak dan dipenuhi cairan merah. Alves merekam dirinya di dekat tubuh Ingrid. Dia masih mengenakan pakaian yang sama yang dipenuhi cairan merah. Di dalam video itu, Alves mengatakan dengan secara jelas kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi Ingrid. Dia juga menyampaikan kalau pengeksekusian ini adalah bagian dari misinya untuk menyelamatkan dunia yang dipenuhi dengan kemunafikan. Sesudah merekamnya, video tersebut dia kirim ke grup WhatsApp Gamers Elite dan juga grup Discord yang private lainnya. Video itu seketika langsung mendapatkan banyak reaksi dari anggota Gamers Elite. Ada yang bertanya apakah video itu asli, ada pula yang langsung mengatakan kalau video tersebut adalah video palsu. Kebanyakan dari para anggota itu berpikir bahwa itu adalah video palsu. Mereka pun tidak melakukan apapun, seperti contohnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun reaksi itu tak membuat Alves berkecil hati. Dia sudah mendapatkan reaksi yang dia mau dari grup Discord yang private tersebut. Banyak orang memberikan pujian dan mendukung aksinya dalam grup itu. Di grup yang sama, Alves juga mengupload sebuah buku yang dia tulis sendiri. Buku itu berjudul My Dictionary, di mana dia merincikan kebenciannya terhadap manusia dan niatnya untuk melakukan tindakan pengeksekusian. Setelah merasa puas, Alves pun berganti baju dan membersihkan dirinya. Kemudian dia keluar dari rumah dengan meninggalkan jasad Ingrid tergeletak di dalam kamarnya begitu saja. Alves pergi ke kota Sumare yang terletak tak jauh dari rumahnya. Dia merasa misinya sudah selesai dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum melakukan hal itu, dia pun menelpon kakaknya terlebih dahulu. Dalam panggilan telepon itu, dengan tenang dia menceritakan kepada kakaknya tentang bagaimana dia mengeksekusi Ingrid di dalam rumah mereka. Perkataan itu mengejutkan sang kakak, namun dia tak berpikir bahwa adiknya benar-benar telah melakukan hal sekeji itu. Kemudian Alves juga mengatakan kalau dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan saat itulah kakaknya tersadar kalau adiknya serius dengan perkataannya, karena sang adik ini memang memiliki tendensi untuk menyakiti dirinya sendiri. Kakaknya mencoba untuk menenangkan Alves dengan mengatakan bahwa dia lebih baik menyerahkan diri kepada pihak kepolisian supaya permasalahan ini tidak menjadi lebih rumit dan dapat bisa diselesaikan. Alves yang awalnya berniat untuk mengeksekusi diri, ternyata dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindakan tersebut. Karena sedang merasa kebingungan setelah melakukan pengeksekusian untuk pertama kalinya, dia berpikir kalau apa yang dikatakan oleh kakaknya ada benarnya juga. Dia pun segera pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Begitu telepon terputus, kakak Alves langsung pergi ke rumah untuk memeriksa keadaan. Dan benar saja, di dalam kamar Alves, sang kakak menemukan mayat Ingrid tergeletak di dekat kasur. Tak mau menunggu lagi, sang kakak pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Akhirnya polisi pun sampai di TKP. Mereka langsung mengevakuasi jasad Ingrid. Mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lokasi. Beberapa bukti yang dikumpulkan adalah pisau berlumuran cairan merah serta sebuah handphone yang masih terpasang di sebuah tripod. Di dalam handphone tersebut, polisi menemukan rekaman video yang berisi tentang pengeksekusian itu. Polisi pun langsung menetapkan Alves sebagai tersangka dan langsung mencari keberadaannya. Lalu di sisi lain, di saat yang bersamaan, Alves ternyata baru saja tiba di kantor polisi Sao Paulo. Ketika itu, berita tentang pengeksekusian yang dilakukan Alves sudah tersebar di pihak internal kepolisian Sao Paulo. Tanpa berlama lagi, pihak kepolisian langsung menghubungi Alves untuk menangkapnya. Dalam posisi penyergapan itu, pihak kepolisian langsung menanyakan kepada Alves apa yang sudah dia lakukan. Dengan tenang, Alves menjawab pertanyaan itu dan mengatakan kalau dirinya baru saja mengeksekusi seseorang. Alves menambahkan alasannya dengan mengatakan kalau dia hanya mengikuti hasrat keinginannya. Selain itu, Alves juga menegaskan dia sama sekali tidak menyesali perbuatan kejinya tersebut. Lalu setelah Alves ditangkap, dia langsung dibawa ke pusat penahanan untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Dalam proses interogasi itu, Alves mengakui semua kejahatannya. Dia menekankan kalau apa yang dia lakukan adalah sebuah pengorbanan untuk memperbaiki umat manusia dari kebodohan dan kemunafikan. Dia menyuruh pihak polisi untuk membaca buku yang sudah dia tulis untuk memahami segala perbuatannya.
Selain itu, polisi juga melakukan penyelidikan terhadap perangkat elektronik milik Alves. Dalam analisis itu, polisi menemukan kalau Alves tergabung dalam berbagai grup ekstremis tertutup yang ada di internet. Selain itu, polisi juga menyelidiki buku yang sudah ditulis oleh Alves yang berjudul My Dictionary. Di dalam buku tersebut, Alves menulis tentang kebenciannya terhadap manusia, khususnya wanita, orang Kristen, dan keluarganya sendiri, yang dia sebut-sebut sebagai orang yang bodoh, munafik, dan naif. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai seorang prajurit dalam perang melawan agama Kristen. Dia mengklaim misinya adalah untuk mengungkapkan ketidakefisianan Tuhan melalui tindakan kekerasan seperti menyerang sebuah gereja. Buku itu pun langsung dijadikan bukti oleh pihak penyidik. Polisi juga mengamankan video yang telah dibuat Alves. Video itu mereka jadikan sebagai bukti, namun peredarannya di internet dihentikan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Begitu selesai mengumpulkan bukti, polisi menyerahkan Alves kepada pihak kejaksaan. Alves diadili dengan tuntutan pengeksekusian berencana dengan kekejaman yang cukup tinggi. Tanggal untuk persidangan pun ditentukan serta dilakukan pula pemeriksaan psikologis terhadap Alves. Pada bulan September tahun 2021, hasil pemeriksaan ini menunjukkan kalau Alves ternyata normal dan dia sepenuhnya menyadari segala tindakannya tersebut. Namun di dalam laporan itu juga menunjukkan kalau Alves telah memiliki ciri-ciri psikopat, kurangnya empati, dan cenderung untuk melakukan perilaku berulang. Kemudian pada tanggal 8 Mei tahun 2022, pengadilan menetapkan kalau Alves bersalah atas pengeksekusian berencana dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Dia akhirnya divonis dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun hukuman ini dianggap terlalu ringan, khususnya melihat tingkat kekejaman dalam kasus ini. Keluarga korban mengungkapkan kekecewaan mereka dan menganggap kalau keputusan ini tidak memberikan keadilan kepada putri mereka. Terkait hal ini, pihak pengadilan menjelaskan kalau ketika melakukan kejahatan, usia Alves saat itu baru menginjak 18 tahun. Usia muda tersebut menjadi salah satu alasan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada Alves. Selain itu, hukuman di Brazil memang cenderung lebih ringan terhadap pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, terutama yang berusia 18 sampai 21 tahun. Namun sayangnya, penjelasan itu saja ternyata tidak cukup, sehingga membuat berbagai protes muncul tak hanya dari keluarga korban, di mana komunitas gamer perempuan yang ada di Brazil juga mengungkapkan kekecewaan serta kecemasan mereka. Mereka berpikir hukuman yang ringan terhadap kejahatan kejam itu akan memicu kejahatan lainnya dan membuat mereka berada di posisi yang sangat riskan terkena kejahatan. Masyarakat secara umum juga mengungkapkan keresahan dan kekecewaan mereka terkait kasus ini. Mereka mengucapkan belasungkawa dan meminta keadilan dengan memposting foto Ingrid di sosial media seperti Instagram dan juga Twitter dengan menggunakan tanggar Justika Porsol. Semua rasa kecewa masyarakat ini tentunya tidak sebanding dengan rasa kecewa yang dialami oleh keluarga Ingrid. Mereka telah kehilangan putri tercinta mereka dengan cara yang sangat mengenaskan. Di atas itu semua, mereka harus melihat bagaimana pelaku tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Dan apalagi dia juga diberikan hukuman yang terhitung ringan. Keluarga Ingrid harus kehilangan sosok Ingrid, seorang putri yang merupakan sumber kebahagiaan bagi keluarganya. Kesedihan ini tak akan bisa dibayar dan digantikan dengan apapun. Semua luka dan rasa sakit harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari kita doakan semoga keluarga Ingrid dapat melalui semua kesedihan ini dan dapat melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Serta semoga Ingrid dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.